telah jadi milikku. Betapa bahagianya aku saat kau ada di sisiku. Kini tiba saatnya kita harus berlangkah, temani diriku di sisa waktuku. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatiku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, bukan selalu ada saatnya kita harus melangkah, temani diriku di sisa waktuku. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatiku kembali di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, bukan selalu ada untukmu. Ku di sini di sampingmu, bukan selalu ada untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mudah-mudahan kabar baik semua teman-teman yang ada di rumah, pemirsa TVRI Yogyakarta, bahagia selalu dan sehat selalu. Kami hadir kembali hari ini dalam ranah publik, dan yang akan kami obrolkan di sini, kalau dari kemarin kita ngomongin soal penyakit-penyakit menular gitu ya, yang hari ini penyakit tidak menular lah. Tapi kok ya sama ngerinya gitu ya, penyakit tidak menular yang sebenarnya dari dulu sudah ada, cuman mungkin tidak banyak yang concern ke sana. Nah, yang akan kita bahas adalah mengenai silent killer. Waduh, udah kayak judul film ya. Hipertensi, karena biasanya memang dikatakan silent killer mungkin karena nggak ada gejala yang tampak, tahu-tahu mohon maaf ini terkena hipertensi gitu ya, tahu-tahu sudah meninggal saja. Nah, yang kita tidak inginkan hal itu, karena sering timbul tanpa disertai gejala ini, dan umumnya hipertensi ini terjadi pada usia lanjut. Makanya jika ada berita terkait dengan hipertensi pada anak dan remaja, kita jadi tanda tanya, masa iya anak dan remaja bisa kena hipertensi gitu ya. Tapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa hipertensi ini dapat muncul sejak remaja dan prevalensinya meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan ada juga beberapa jurnal yang saya baca bahwa ini lebih banyak ke anak laki-laki. Bener nggak ya? Nih, orang tua juga harus mulai waspada gitu ya. Bukan takut, bukan, tapi lebih waspada. Tenang, sudah ada ahlinya di sini yang siap nanti akan menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Plus juga nanti akan ada kebijakan-kebijakan apa terkait dengan penyebab hipertensi di usia anak dan remaja, penanggulangannya seperti apa, actionnya apa saja, kegiatannya apa saja. Tema kita adalah kenali penyebab hipertensi di usia anak dan remaja. Saya Vira Maya bersama dengan Anda kurang lebih 60 menit ke depan. Di samping saya sudah ada Bapak Insinyur Imam Taufik dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Alhamdulillah sehat Bapak, kita ketemu lagi. Alhamdulillah Mbak Vira, sehat selalu. Baik, cuman ngomongnya masih tentang penyakit-penyakit ya Pak ya. Iya. Kemarin tentang kanker lah, yang kemarin tentang ginjal lah, dan sekarang tentang hipertensi Pak.
Ya, kalau biasanya orang tua ini anak-anak loh Pak. Iya. Kalau bayang dari pemikiran Bapak gimana nih, anak-anak kok kena hipertensi gitu? Ya, ya kita harus waspada ya. Waspada Jadi ya. emang Begitulah yang bagi terjadi. kita barangkali sesuatu yang baru gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya Kok sudah bisa ada gitu? dari lama Pak itu. Oke, nanti kita akan tanya ke dokter. Sudah ada dokter juga di tengah-tengah kita. Ada Dokter Kristia Hermawan, MSc, PhD, spesialis anak. Sebentar, ini panjang banget soalnya. Spesialis anak, beliau juga konsultan nefrologi. Benar ya dok ya? Iya. Benar. Di sini, betul. Saya ngapalinnya 3 jam loh ini sebelum siaran. Dari Persatuan Dokter Anak Indonesia PDAI Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang dokter. Iya. Terima kasih. Pak. Ya, matur nuwun sudah hadir bersama dengan kami. Ini kan kita ngomongin hipertensi, Dok. Biasanya Ya. capnya hipertensi itu adalah usia lanjut. Iya. Cuman kenapa sekarang kita harus waspada ada hipertensi di usia anak dan remaja? Apakah hanya sekarang aja atau dari dulu udah ada sebenarnya? Iya, jadi kalau sudah dari kapan adanya gitu ya sudah dari lama ya sebenarnya. Cuman mungkin tidak menjadi concern publik gitu ya. Jadi Oke. mungkin nggak banyak orang tahu. Tapi kalau dokter-dokter ya mestinya udah Udah tahu. paham lah kalau itu penyakit yang juga bisa ditemukan di usia anak-anak gitu. Jadi udah ada dari dulu. Tapi mungkin karena kejadiannya juga bagi orang awam mungkin tidak terlalu banyak mengenal gitu. Jadi dianggapnya ya mungkin seperti tidak ada gitu. Padahal kejadiannya sudah dari lama ya ada terus dan memang seiring dengan berjalan makin kesini gitu kasusnya juga makin banyak dikenali. Jadi kita lebih ketemu banyak kasus berkaitan dengan hipertensi pada anak ini. Baik. Nah, ini Pak Imam yang diangkat kan mengenai hipertensi pada anak-anak dan remaja gitu. Iya. Kalau dari Dewan sendiri, kenapa ini menjadi concern khusus Pak Imam? Ya, sejak awal kita sering menyampaikan bahwa pemahaman ya, pengetahuan tentang sesuatu itu menjadi modal ya, modal yang utama ya dalam rangka kita untuk mengantisipasi ya. Jangan sampai yang kita khawatirkan mengenai ya, anak kita, anak saudara kita dan khususnya warga DIY ya, anak kita. Jadi perlu kita punya pemahaman yang baik lah terkait dengan ini dan antisipasi yang baik juga gitu. Karena ya sebagaimana kalau penyakit gatal gitu kan kelihatan gitu ya. Iya benar Pak. Itu kalau penyakit hipertensi kan kalau nggak ditensi nggak ngerti gitu. Iya. Makanya itu saya kira perlu ini untuk kita sama-sama punya awareness ya. Kesadaran yang baik untuk mengenal penyakit ini setidaknya. Oke, baik. Nah, kalau ngomongin hipertensi dengan usia lanjut itu udah biasa. Nah, ini hipertensi pada anak dan remaja. Sebenarnya juga udah biasa ya dok, dokter sudah melalui. Tapi terjadi peningkatan nggak sih akhir-akhir ini dok untuk anak dan remaja? Ya, mungkin kalau peningkatan gitu dalam artian lebih banyak kasus yang kita jumpai, mungkin juga berkaitan dengan pandemi ini sebenarnya. Karena kemarin-kemarin kan sudah ada vaksinasi untuk anak ya, dan sebelum divaksin itu semua anak kan ditensi tuh. Nah, dengan makin banyak anak yang ditensi ini ternyata sebelum vaksinasi kok ketahuan tensinya tinggi gitu. Jadi dari screening awal itu ya, jadi itu kan seperti halnya screening hipertensi ya. Jadi makin banyak kasus yang akhirnya dikenali dan kesannya kasusnya meningkat. Padahal mungkin ya dari dulu ada kurang lebih segitu, tapi karena tidak tercatat, jadi kesannya memang ada tren peningkatan. Begitu, nah ini katanya ada jurnal yang saya baca kalau hipertensi pada anak didiamkan, artinya tidak mendapatkan perhatian khusus, itu bisa menetap sampai dewasa. Ya, jadi kita perlu melihat dulu penyebab hipertensinya ya. Jadi kalau di anak tuh ada hipertensi yang disebut sebagai hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Primer kalau hipertensi primer itu artinya dia tidak ada dasar penyakitnya. Jadi ya memang hipertensi itu sebagai penyakitnya sendiri. Kalau hipertensi sekunder itu dia ada kelainan organ atau ada kelainan di sistem lain yang menyebabkan gejalanya itu hipertensi gitu. Nah, di anak sebagian besar itu adalah hipertensi sekunder ini. Gitu. Ya, jadi hipertensi sekunder itu paling sering kalau di anak penyebabnya adalah kelainan di ginjalnya sendiri. Kenapa ginjal, Dok? Ya, jadi ginjal itu berperan untuk mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Nah, kalau cairannya tidak seimbang, ada cairan yang menumpuk karena ginjalnya bermasalah, jadi gejalanya adalah tensi yang tinggi, gitu. Ya. Jadi kalau
paling umum itu penyebabnya adalah peradangan di ginjal. Ketika peradangan di ginjal itu akan terjadi peningkatan tekanan darah secara mendadak dan biasanya ini bergejala. Selain tekanan darah tinggi, anaknya juga bengkak, jadi ini bisa dikenali. Jadi biasanya yang umum, yang dulu-dulu yang ada terus ya yang seperti ini. Jadi hipertensi karena peradangan ginjal di anak itu menjadi salah satu yang sering dan mudah dikenali oleh awam karena Bisa dilihat gitu. Iya, ada gejalanya itu tidak hanya hipertensi. Hipertensi baru ketahuan pas diperiksa. Tapi orang datang dengan keluhan bengkak gitu. Bengkak di? Bengkak di wajah, bengkak di badan gitu. Jadi karena radang di ginjalnya, cairan nggak bisa keluar dengan bagus, jadi numpuk tuh cairan, jadi bengkak. Ada juga dengan disertai warna air kencing yang warnanya merah biasanya. Nah itu menjadi orang tua menjadi momok tersendiri gitu kan, wah jadi harus periksa nih. Nah pas diperiksa tensinya baru ketahuan tensinya tinggi gitu. Baik. Ya jadi kalau hipertensi yang seperti itu yang salah satu hipertensi sekunder tadi. Tapi yang primer juga ada? Ya, itu karena apa? Keturunan Kalau kah? yang primer ini faktornya banyak. Jadi salah satunya bisa jadi faktor keturunan, bisa jadi pola hidup ya, aktivitas gitu. Jadi seperti halnya pasien-pasien dewasa begitu. Jadi misalnya kalau kita dapatkan tekanan darah tinggi itu pada kondisi di mana didapatkan misalnya obesitas ya. Jadi ada kalau pasien obesitas biasanya juga disertai dengan gangguan metabolisme lemak gitu. Jadi biasanya ini akan berpengaruh terhadap pompa jantung dan elastisitas pembuluh darah. Jadi akan ada masalah dengan tekanan darah. Jadi memang harus waspada ya anak ini. Kalau ngomongin ginjal berarti urusannya sama makanan anak-anak zaman sekarang gitu ya. Bisa jadi. Nanti kan saya tanyakan lebih lanjut lagi karena supaya orang tua juga makin paham dan makin aware gitu ya dengan makanan-makanan anak-anak yang nggak cuman sekedar cepat saji biar gampang gitu. Ternyata investasi kesehatan sampai ke depan. Saya ke Pak Imam dulu nih mengenai regulasi penanganan hipertensi Pak pada anak dan juga remaja. Kalau di DIY sendiri apakah sudah ada yang khusus Pak? Iya, kalau secara spesifik ya regulasi yang ada terkait dengan hipertensi pada anak memang belum ada ya seharusnya. Kalau yang saya tahu yang penyakit-penyakit yang populer dan berdampak besar gitu ya. Jadi misalnya terkait dengan penanggulangan AIDS, kemudian penanganan corona gitu ya, virus corona gitu. Kemudian tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa dan sebagainya. Itu yang regulasi yang sudah kita bentuk ya, sudah disahkan. Gitu. Tapi kalau yang khusus terkait dengan hipertensi memang belum ada. Tetapi ya di tingkat nasional ini sudah ada keputusan Menteri Kesehatan kalau nggak salah nomor 0107 ya terkait dengan PNPK namanya PNPK ya. Ada pedoman nasional pelaksanaan kedokteran gitu. Gitu. Khususnya terkait dengan hipertensi pada anak. Jadi di situ ada panduan pedoman bagi tenaga medis ya di unit-unit pelayanan yang ada di masyarakat ya, baik negeri ataupun swasta di situ. Di situ ada panduannya lengkap gitu. Berarti dari peraturan itu, nah ini baru nih turunannya adalah lebih ke kegiatannya apa nih yang harus dilakukan oleh teman-teman di Dewan. Saya kira nanti di Dewan itu tentu ya kalau itu sudah menjadi katakanlah gejala yang agak meluas ya tentu harus disikapi dengan tepat gitu. Serius ya Pak ya? Dan dilihat dari aspek anggarannya misalnya gitu ya. Bila perlu digelontorkan anggaran untuk penanganannya ya kita bicarakan begitu. Dari isi regulasinya barangkali perlu mungkin pertama di backup dengan pergub ya atau masing-masing kabupaten kota bisa buat peraturan bupati atau wali kotanya untuk katakanlah penanganan hipertensi dini ya di anak-anak itu. Iya. Begitu. Baik. Sejauh ini sih memang isu ya terkait dengan hipertensi anak ini belum begitu melekat di benak para orang tua Iya. Karena memang nggak pernah diangkat kali beritanya ya dok ya. Ada loh dari dulu tuh data ada. Ada datanya. Saya pernah dengar ya kalau di DI itu ada sekitar 668 dok katanya. Ya. Sekitar itu. Ya, yang tahun ini. Iya. Sebenarnya cukup tinggi gitu. Termasuk tinggi dok itu. Iya, karena sebenarnya gini, kalau untuk prevalensi hipertensi sendiri itu kalau di anak, jadi anak itu usia 0 sampai 18 tahun.
itu mungkin secara teori itu hanya sekitar 1-2%. Oke. Tapi kalau kita berbicara di antara anak sekolah, itu sebenarnya sekitar 4-5%. Artinya kalau 4-5% itu 1 dari 25 anak itu sebenarnya ada Oh, hipertensinya gitu kok di usia sekolah gitu. Oke. Jadi Tinggi juga itu. makanya kenapa upaya-upaya untuk screening, untuk apa ya, mendeteksi dini itu menjadi penting supaya bisa diintervensi lebih awal sehingga luarannya nanti ke depan juga bagus untuk kualitas hidup anak tersebut. Oke, baik. Nah, ini yang paling disorotin adalah remaja. Memang yang paling banyak remaja. Ya, di usia remaja ini juga mulai ada peningkatan prevalensi karena berkaitan dengan tadi pola hidup ya. Jadi ya mungkin berkaitan dengan pola hidup ini, kalau dulu gitu anak lebih banyak aktivitas fisik, sekarang di mana era Ini loh, Dok. Rebahan. Tapi fisik loh, Dok. Jempolnya fisik doang. jempolnya. Era gadget gitu ya. Jadi mungkin kan lebih cenderung sedentary life Iya, juga, iya, seperti diketahui juga secara umum mungkin sedentary life itu jadi salah satu faktor risiko untuk hipertensi ini gitu. Dan juga obesitas kan jadinya apa namanya, tren peningkatan kasus juga bisa berkaitan dengan itu. Cuman apa namanya, untuk hipertensi sekunder hipertensi primer yang ada di remaja ini juga tadi salah satunya adalah faktor keturunan juga. Jadi ketika kita memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi juga ada baiknya screening itu juga Perlu dikerjakan. dilakukan ya. Betul. Oke, kita sepakat dulu di usia anak itu usia berapa sampai berapa, Dok? Nah, yang masuk usia anak itu adalah 0 sampai 18 tahun. Itu Nah, anak? Anak sendiri itu dibagi jadi usia dia neonatus, bayi sampai 28 hari, kemudian usia bayi itu di bawah 1 tahun, kemudian usia anak balita 1-5 tahun, kemudian kita sebut anak usia sekolah tadi ya, toddlers gitu ya. Iya, toddlers. Kemudian baru usia remaja. Nah, usia remaja tadi di 12 tahun sampai 18 tahun. Oke, tapi benar nggak paling banyak di laki-laki? Ya, predileksinya memang terjadi di laki-laki, lebih banyak laki-laki juga, tapi laki-laki ini juga sebenarnya tidak ada, maksudnya dalam artian hormonal atau apa gitu mungkin masih belum banyak berpengaruh di situ, tapi memang kejadian-kejadian faktor resiko terjadinya hipertensi sekunder juga lebih banyak di anak laki-laki sebenarnya. Ya. Oh, jadi nggak ada pengaruh dengan gennya dia, hormonnya dia gitu? Untuk nggak ada? ini sih nggak ada kalau untuk kejadian hipertensi. Oke, pure karena memang dari organ, Iya, ada betul. kelainan gitu ya. Oh, saya pikir kalau laki-laki itu lebih apa ya, cenderung lebih gampang kena gitu. Mungkin gini juga ya, jadi kalau salah satu penyebab hipertensi sekunder tadi adalah radang ginjal. Radang ginjal yang paling sering itu biasanya terjadi pasca infeksi. Jadi infeksinya itu bisa infeksi kulit korengan gitu. Oh, bisa. Infeksi kulit yang korengan Ya, itu atau gudikan gitu. Korengan atau gudikan gitu. Terus nanti 4 sampai 12 minggu setelah itu bisa berlanjut ke peradangan ginjal karena zat kekebalan tubuh kita yang untuk menghilangkan kuman yang menyebabkan korengan tadi itu mengidentifikasi bahwa jaringan di ginjal kita itu kurang lebih mirip. Jadi dia nempel ke zat kekebalannya nempel ke dasar jaringan ginjal itu, kemudian terjadilah peradangan ginjal. Nah, mungkin kalau anak laki-laki kan cenderung lebih bandel, lebih seperti ekspor itu gitu kali ya. Jadi mungkin Oke. penjelasannya mungkin tapi seperti belum ada itu. secara klinisnya, secara Cara penelitiannya bukti ya. genetik bahwa laki-laki Oke, lebih nanti akan saya beresiko tanyakan gitu, lebih mungkin lanjut belum lagi. ada. Tentunya tetap bersama kami. Kita akan dengarkan satu lagu lagi supaya lebih asik. Joget nggak nih kita? Oke, tetap bersama kami pemirsa. Kita akan kembali dalam ranah publik. Kenali penyebab hipertensi di usia anak dan remaja. Dinginnya
seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum diraih hati. Aku buka untuk mencintaimu. Oh, mungkinkah diri ini dapat mengubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum diraih hati. Aku buka untuk Kenali hipertensi pada anak dan remaja masih menjadi tema kita hari ini dalam ranah publik. Ada bersama dengan kami ada Dr. Kristia dan juga dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ada Pak Imam. Kita ngobrol lagi ya. Kalau tadi sudah ada penyebabnya apa, kenapa lebih ke anak laki-laki meskipun secara penelitian ilmiahnya belum ada, tapi kita mesti aware gitu ya, harus waspada lah. Karena ngomongin soal anak-anak ini kalau misalnya menetap bisa sampai dewasa. Bener ya Dok ya? Kalau nggak di ini ya? Iya, kalau nggak diobatin ya nanti komplikasinya kemana-mana. Nah tuh dia, apalagi apa gaya hidup sekarang ya kalau kita ngomongin ya. Baik, saya ke Pak Imam. Pak Imam, upaya yang dilakukan untuk mengatasi apa namanya ya, supaya tidak ada lagi lah hipertensi di anak dan remaja. Tadi beberapa sudah disampaikan ya Pak. Dukungan dari Dewan sejauh ini dari 3 fungsi Dewan itu apa saja Pak Imam? Jadi terkait dengan upaya untuk pertama secara mendeteksi ya. Mendeteksi, tentu kita belum sampai kepada tindakan-tindakan yang terkait dengan secara spesifik ada dukungan anggaran gitu. Nah saya menghimbau ya kepada warga masyarakat DIY ya, terutama yang di situ ada komunitas-komunitas, sekiranya bisa memulai proses deteksinya itu mungkin dengan pengadaan alat ya, alat apa? Tensi gitu. Mungkin di kelompok yang paling bawah tapi sering ketemu gitu. Jadi misalnya ya di namanya Dasawisma.
Biasanya kan sering ketemu setiap bulan itu ibu-ibu paling nggak 10 orang itu. Nah mungkin dari situ bisa dimulai masing-masing untuk saling tensi. Yang kedua mungkin Putranya dibawa. putranya difasilitasi untuk sekali itu putranya dibawa ke situ untuk memastikan ya bahwa putra putrinya itu ya tensinya bagus, normal gitu. Gitu. Yang kedua memang secara kebijakan kita serahkan kepada yang paling bawah dulu ya kepada puskesmas gitu ya. Karena kan puskesmas Fase 1 ya Pak. dan termasuk ada organnya di bawahnya lagi, sebenarnya ada kader ya, kader kesehatan di masing-masing padukuhan. Itu saya kira di sana kita punya pengalaman dan alatnya relatif lebih lengkap gitu ya. Ada tensimeter, ada angka tinggi badan dan seterusnya. Dan itu sudah bisa mendetek dari awal gitu. Dan menurut kita memang belum perlu lah, artinya ada backup anggaran khusus ya untuk kegiatan itu ya. Tetapi sekiranya ya diperlukan, tentu kita Komisi D akan berikan backup yang secukupnya, dan itu tentu berdasarkan pada asesmen ya, pemantauan yang dilakukan oleh dinas dan dasarnya sampai tingkat bawah gitu. Di lapangan ya Pak. Iya di lapangannya gitu. Nanti kalau sudah jalan baru tinggal diawasin ya Pak ya. Kalau proses pengawasannya kan seperti apa nih Pak kalau kira-kira? Ya saya kira kalau pengawasannya dengan berbagai macam cara ya. Misalnya kita bisa turun langsung, turun ke masyarakat gitu. Apakah karena dalam bentuk himbauan atau apa sudah dilaksanakan di bawah gitu. Kemudian nanti dari situ kita juga mendapat input dari di lapangannya itu. Nanti kita bawa ke rapat kerja dengan katakanlah dinas kesehatan ya, sebagai leading sector di bidang ini gitu. Kemudian kita sampaikan ini ada persoalan di sini, ada kebutuhan seperti ini, bagaimana dinas merespon, apakah dibutuhkan biaya khusus atau tidak ya, nanti kita lihatlah nanti rapatnya seperti apa gitu ya. Oke siap. Jadi ini fungsinya kenapa beliau-beliau selalu turun ke lapangan supaya bisa lihat langsung apa yang ada di lapangan, dibutuhkan apa gitu ya. Baik, nanti kan kita lanjutkan lagi Bapak. Saya gimana Pak Imam? Jadi intinya ya bagaimana pelayan paling dekat lah di masa itu yang harus diberdayakan. Jadi yang paling bawah itu yang diberdayakan. Karena kalau nyampe ke Mas Kristi sekira jauhan, bisa situ. Tapi di bawah dulu ya, di dusun-dusun, di RT gitu. Saya kira yang harus dia. Iya, belum birokrasinya ya. Kalau langsung ke dokter ya. Oke dokter, tadi sudah disampaikan ada alat tensi. Bahkan ini bisa jadi masukan juga gitu ya. Kalau orang tua di tensi masih oke. Beberapa waktu sebelum COVID, kalau misalnya kita ngantar anak ke puskesmas gitu, yang dicek sebelum ngecek yang lain, tinggi badan pasti ya, berat badan pasti ya, tapi jarang loh tensi. Iya. Benar nggak dok? Betul, iya. Terus gimana tuh? Nah jadi sebenarnya begini, jadi memang tadi tidak hanya di masyarakat awam, jadi tenaga kesehatan pun awareness untuk tekanan darah ini memang kurang juga sebenarnya ya. Tapi sejak kemarin kalau boleh mengingatkan ada kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal tuh. Jadi mulai sejak kejadian itu kayaknya sudah mulai jadi salah satu Jadi warning gitu. Iya, kayak warning gitu. Jadi mulai banyak nih pasien-pasien yang diperiksa, pasien anak yang kemudian diperiksa tekanan darahnya. Dan memang ada beberapa hal yang mungkin juga menjadi kendala pada pemeriksaan tekanan darah anak itu karena kalau orang dewasa gitu kan cuma butuh satu ukuran manset ukuran mansetnya cuma satu macam. Nah kalau anak ini kan harus menyesuaikan, harus menyesuaikan. Harus ada tensi khusus. Harus ada tensi khusus dan tidak semua fasilitas kesehatan itu memiliki itu. Gitu. Nanti bisa dilapor-laporkan itu nanti. Iya, tapi makanya ada sebenarnya akan ada beberapa jenis manset sesuai dengan ukurannya dan karena kalau kita memeriksa tekanan darah dengan manset yang juga tidak sesuai itu hasilnya juga tidak akurat gitu. Taruhlah kalau mansetnya kebesaran tekanan darahnya jadi turun. Betul. Dan yang harusnya ini hipertensi tapi nggak kedeteksi karena tidak sesuai. Iya, jadi seperti itu. Nah, berarti perlu kerjasama dengan industri medis gitu ya? Iya, dan sebenarnya sih sudah ada sudah ada beberapa manset khusus itu sudah ada pabrikannya. Cuman tadi mungkin menyambung dengan yang disampaikan Pak Imam tadi. Jadi kalau untuk screening, saya rasa juga yang perlu pemberdayaan UKS. Oh iya, kan di sekolah. ada unit kesehatan sekolah tuh. Nah,
Itu jangan-jangan ininya juga masih pakai yang dewasa. Iya, kalau anak SMA gitu mungkin kan nggak Oke, ya. masalah kan. Iya, Iya, iya. iya, kalau mungkin. Tapi yang apa namanya, yang umumnya membutuhkan screening gitu, kan tadi usia 10 tahun ke atas lah, berarti kan usia SMP, SMA gitu. Saya rasa untuk kebutuhan mindset gitu, saya rasa mungkin Aman ya? aman lah, ya Oke. kan. Apa namanya, dengan mindset yang ukuran dewasa pun masih bisa dipakai kalau untuk usia-usia itu. Tapi tadi kok di puskesmas nggak diperiksa tuh kalau anak kecil, ya karena Bener kan, mungkin tapi mindsetnya bener. nggak ada, gitu, Oh alatnya iya, nggak iya, ada, iya. gitu ya. Oke, Jadi- ini berarti di SD ponakan saya juga harus dicek nih ya. Iya, Bisa betul. jadi tuh, maksudnya ini bisa jadi masukan juga Pak Imam. Artinya iya. belum banyak ya kita Iya, punya belum, ya. belum banyak. Nah, gitu. untuk cara bacanya, mungkin kalau misalnya sekarang sudah ada beberapa alat tensi yang dijual di luar gitu ya. iya. Ada tensi anak, ada dewasa. Cara bacanya bedanya sama tensi dewasa gimana dok? Ya betul. Jadi juga sulitnya itu di anak itu karena tidak ada patokan satu angka aja. Kalau dewasa gitu 140/90, di atas angka Itu itu berarti? udah hipertensi Tinggi ya? nih Iya, gitu. tinggi. Nah, kalau anak nggak bisa kayak gitu. Nah, terus Jadi gimana, Dok? anak itu kalau dia usianya masih di bawah 13 tahun Ya. itu nanti harus ada grafiknya, ada chartnya, ada tabelnya. Kita Oke. harus lihat tinggi badan anak itu, kemudian usianya, itu nanti kemudian kita konversikan ke nilai apakah dia masuk tekanan darah normal atau tinggi atau derajatnya berapa gitu, tergantung dari chartnya itu. Tapi secara umum tadi yang mudah dikerjakan kalau anak usianya sudah di atas 13 tahun Ya. dengan tekanan darah di atas 120/80 berarti itu sudah warning gitu. Anak usia Di atas 13 Di atas 13. tahun, Iya. tekanannya di atas 120/80. Itu Itu sudah sudah harus masuk elevated blood pressure namanya. Belum hipertensi tapi masuk elevated blood pressure yang mana harus dipantau. bedanya apa sama hipertensi? Jadi hipertensi itu kita bagi jadi derajat-derajat gitu ya. Oke. Jadi ada yang tahap awalnya itu peningkatan tekanan darah, kemudian hipertensi derajat 1, hipertensi derajat 2, kemudian hipertensi yang dia berat. Oke. Kalau untuk hipertensi tadi di atas 120, kalau untuk mudahnya untuk patokan screening, kalau di atas 120/80 ya ini mesti di work up lebih lanjut untuk anak di atas 13 tahun. Oke baik, tapi itu kadang-kadang di sekolah pun UKS juga belum melakukan semaksimal Iya, itu. betul. Iya. Iya, oke. Pak Imam gimana? Ada masukan nih, maksudnya belum semua vaskes ya sepertinya memiliki. Jangan-jangan belum semua rumah sakit juga ada nih. Kalau saya rasa kalau rumah sakit yang Sudah ada ya, sudah dokter ya? anaknya gitu Pasti ada ya? biasanya pasti ada. Dokter anaknya yang cerewet ini harus ada. Iya, Gimana dok? Gimana Pak Imam? Iya, sebenarnya kalau lihat penjelasan ya dari dokter Rizky Iya. tadi gitu ya. Jadi memang yang urgen ya menurut saya itu kan usia 13 ke atas ya. Betul. Nah, artinya ya setidaknya di sekolah-sekolah menengah pertama ya di SMP itu ketersediaan ya alat tensi itu harus dipastikan ada gitu ya. Oke. Di UKS mereka itu. Dan kemudian ada kegiatan pengukuran tensi secara berkala gitu. Gitu dong ya? Iya, Kira-kira. betul, Pak. Artinya Jadi, biar ngerti rutin. gitu, kalau semuanya sudah dalam rank 110, 80 sudah aman gitu. Tapi kalau ada yang lebih, artinya ini harus dikonsulkan atau dibawa kemana gitu. Nah, saya kira Iya, betul. sebagai bagian dari antisipasi. Ya. Jangan sampai kemudian terlanjur udah tinggi terus nggak terasa gitu kan, ini bisa bahaya. Iya. Berarti nggak cuma balita yang punya KMS ya sekarang ya? Anak usia SD juga harus punya KMS kan dokter tadi katakan harus ada Makanya saya kira grafiknya. ini paling Iya, sederhana iya. itu bentuknya dalam bentuk makalah surat edaran atau semacam itulah. Jadi terutama Dikpora ya, Iya. Dikpora ke ini yang di IG mungkin ke kabupaten kota gitu. Karena yang kalau SMP itu kan di bawah kewenangan kabupaten kota. Oke. Jadi kalau yang SMA emang provinsi, tapi cukuplah dengan edaran dulu gitu. Kalau itu kan tidak sulit tuh. Nah, ini dipantau gitu, bagaimana untuk pengecekan tensi itu dilakukan secara berkala gitu. Tapi jelas gitu ya. Jadi sinergitas antara dinas kesehatan dengan Dikpora gitu. Oke, ini kolaborasi ya, artinya Iya. kolaborasi lintas sektornya ya. Lintas sektor, Selain gitu. itu, kira-kira dengan sektor mana lagi atau OPD mana lagi Pak Imam, menurut Pak Imam? Ya saya kira termasuk yang DP3P2 ya. Oh, iya, iya, dengan pelindungan anak seterusnya Iya, itu. iya. Nanti juga bagian pelindungan, tapi pelindungan kesehatan secara umum. Gitu. Ya, Gitu. ya. Saya bayanginnya gini, ibu-ibu datang ke puskesmas gitu ya, gendong anak. Pak, mesti saya mau tensi. Ibu, bukan anak saya. Gitu. Kan harus gitu. Nah,
ceritanya gimana untuk kita bisa mendeteksi dini supaya tidak adanya hipertensi anak dan remaja? Ya, sebenarnya kalau untuk tidak ada gitu ya mungkin susah Nggak ya, mungkin, karena kan nggak memang mungkin, dasar ya, ada ya, ya. penyakitnya. Tapi Oke. harus kita bisa mendeteksi itu. Sebenarnya kalau dalam kurikulum pendidikan kedokteran pun untuk dokter umum juga sudah kita bekali dengan bagaimana melakukan pengenalan hipertensi pada anak. Oke. Cuma tadi memang yang jadi salah satu masalahnya itu adalah ketersediaan manset. Oh, oke. Ya, manset tensi itu yang mungkin tidak Belum banyak ya? iya, belum banyak dan manset tensi itu biasanya kan kalau yang sekarang misalnya kita pakai tensi itu ada yang tensi digital, ada tensi Iya, iya. yang manual Yang gitu manual, ya. ya. Nah, Yang pakai itu di- jenis mansetnya juga berbeda-beda gitu. Jadi maksudnya kalau kadang ada yang tensi-tensi yang kecil-kecil itu nggak semua alat itu ada set lengkapnya gitu. Jadi hanya ada beberapa merek saja yang ada set lengkap dari manset ukuran lebar 2 cm, 3 cm, 5 Iya, cm iya, gitu. iya, Ada yang satu set lengkap itu hanya ada di beberapa Iya. brand dari alat itu gitu. Oke. Nah Ya, ini juga bisa jadi masukan nih, besok bisa bikin proposal lah ya Pak ya. Kan ini Ya sebenarnya terutama- kalau misalnya SMP itu kan ada dana bos gitu Oke. ya. Nah, itu kan Oh, bisa ya, Pak, beli untuk di sana ya? Iya. Soalnya bisa dipakai. bisa digunakan untuk Iya. UKS ya, Pak. UKS, iya. Iya, untuk UKS gitu. Iya, bisa. iya. Iya, oke baik. Itu beberapa masukannya ya. Nah, kalau sekarang ada pola makan, gaya hidup dan segala macam dok ya. Bisa nggak? Artinya jangan sampai terjadi, kan nggak asik juga kita beberapa baca berita, kok masa anak-anak hipertensi gitu. Iya, iya, Karena iya. masih bingung loh Iya, dengan betul. berita itu. Dan kalau tadi misalnya ini suatu hipertensi primer pada remaja, Iya, iya, ya tata laksana utamanya sebenarnya kita tidak langsung dengan obat-obatan. Lalu? Jadi tergantung dari derajatnya. Jadi kalau misalnya hipertensi primer di remaja itu jadi hipertensi yang tanpa disebabkan oleh gangguan organ ya. Jadi yang pertama adalah kita nilai derajat tensinya. Kalau dia masih di elevated blood pressure atau dia hipertensi derajat 1, itu yang kita kerjakan adalah mengatur pola hidup. Jadi pola hidup di sini yang pertama exercise Oke. ya. Kemudian pengaturan diet untuk dia rendah garam. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian juga meningkatkan asupan makanan yang kaya antioksidan gitu. Jadi nanti kalau exercise ini mungkin yang harus butuh kerjasama tidak hanya anaknya tapi juga orang tua dan kadang juga peer groupnya. Jadi iya. gengnya. Jadi Gengnya mabar mulu sih, Dok. Iya, biasanya kalau ada yang satu grupnya itu kok gini Iya. terus lah ya, Iya, mungkin iya. kan jadi hambatan juga Iya, untuk iya, dia iya, beraktivitas. iya. Jadi Oke. jadi kayak gitu nih memang dukungan tadi lintas sektor dalam Iya, artian iya. dalam segi screening pun butuh pemberdayaan seperti itu. Kemudian kalau memang sudah ada yang terdeteksi juga untuk menangani itu juga saya rasa juga butuh sosialisasi juga ke Ya, peer group ya, ya, ya. bahwa memang tadi untuk membantu supaya nggak tergantung obat gitu ya, dalam artian karena berbeda dengan di orang tua ya, kalau di anak tuh kan pembuluh darah juga masih berkembang Ya, gitu ya, jadi tadi masih memungkinkan untuk Badan sendiri iya, imunnya. masih dengan dia perkembangan pembuluh darahnya itu Iya. masih elastisitasnya masih bisa dipertahankan sehingga tidak harus yang Minum obat. kemudian minum Oke, obat. baik. Nah, Cuman kepada derajat tertentu ya mau nggak memang mau, nggak mau gitu. harus minum Iya. ya, karena memang sudah parah. Oke, tapi kan kita lanjutkan lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam Ranah Publik. Ya, Anda masih bersama kami dalam Ranah Publik. Yuk kenali gejala hipertensi pada anak dan remaja. Seperti apa sih? Karena ini tidak hanya, kalau untuk anak dan remaja mereka masih cuek-cuek aja gitu ya. Tapi orang tua nih yang memang harus aware banget. Pak Imam, kira-kira nih edukasi yang pas untuk orang tua harus yang seperti apa Pak? Apakah harus benar-benar face to face kita ngasih tahu gitu? Atau mungkin teman-teman dari Dewan mengerahkan para kader, seperti apa Pak yang pas? Ya, yang pertama ya, ini saya kira kembali ya untuk pendekatan yang sifatnya regulasi Oke, gitu ya. iya. Dan regulasi itu tidak mesti dalam bentuk perda atau enggak, tapi cukup mungkin ya dalam bentuk surat edaran Iya. gitu ya, yang sampai kepada baik instansi pemerintah ataupun kepada
misalnya RT, RW Yap. atau ke sekolah dan seterusnya. Jadi ini menjadi sebuah gerakan gitu. Yap. Gerakan sadar tentang maintenance gitu ya, gitu kayak gitu. Dan begitu saya kira akan terdeteksi secara lebih dini ya kalau ada persoalan-persoalan yang menyangkut tentang jumlah atau kuantitas yang anak-anak itu sudah tensinya sudah melebihi batas tadi gitu ya. Yep. Ya kalau nggak seperti itu ya seolah tidak ada apa-apa biasa aja. Tapi begitu menguji tensi secara lebih agak masif gitu ya, periodik saya kira nanti akan ketahuan gitu. Gitu. Oke, baik. Jadi itu dirasa yang paling pas ya selain nanti kolaborasi ya Pak ya. Promosi kesehatan pasti juga ya. Saya kira itu promosi termasuk yang asal kita Hari ini nih kita ngomongin ini. Ini bagian dari upaya untuk menumbuhkan kesadaran ya bagi kita semua ya. Oh ternyata hipertensi itu bisa menyerang anak dan kita khawatirnya anak kita bisa masalah nanti. Oke, baik. Nah ini kalau ngomongin soal makanan tadi garam ya, nggak cuma orang tua, anak-anak ternyata juga memang harus dicek juga untuk hal ini. Tapi kalau gaya hidup orang tuanya sudah begitu, anak-anak bisa kena hipertensi juga loh dok. Iya nggak sih? Jadi maksudnya garam tuh kadang ada garam yang tidak kita sadari. Jadi maksudnya kalau garam di makanan pokok gitu, maksudnya sayur dengan garam tuh nggak masalah. Nggak masalah, gitu. oke. Cuman di antaranya misalnya kemudian potato chips, I see. French fries, garamnya tuh tinggi loh Mbak. Jadi dari situ jadi makanan selingan yang dengan crispy yang dengan rasa kuat betul. Gitu ya. Nah itu kandungan garamnya juga tinggi. Nah perlu kita lihat di makanan-makanan yang kadang kalau yang dia snack yang ada bungkusnya tuh. Iya. Nah, kadang kan di situ ada tulisannya sodium Masa berapa iya kita mau baca dong? Nah, tapi kan kayak gitu kan nggak akan luput dari perhatian orang tua kan. Nah, nanti yang penting ya yang jelas menghindari tadi yang makanan-makanan seperti itu jelas dia kandungan garamnya tinggi. Jadi jangan jadi cemilan yang utama lah, apalagi tadi salah satunya juga kenapa kok sedentary life itu berkaitan dengan hipertensi ya tadi nongkrong gini ngemilnya nggak gerak. Iya nggak gerak ngemilnya ceriping ya asin tadi kan ya. I see. Nah berarti di belakang nih orang tua nih ya termasuk saya nih kayaknya harus ikut baca nih di belakang. Kemasannya menarik dok sekarang. Anak-anak pasti milih di situ gitu ya. Kita harus cermat di belakang tulisan apa sih yang harus kita lihat? Sodium. Misalnya ada sodium berapa gitu. Jadi kebutuhan sodium harian itu sebenarnya tidak boleh lebih dari 2 gram per hari. Oke. Dan itu di situ biasanya, tulisannya per saji dok? Ya per takaran saji kan. Takaran saji. Padahal misalnya satu bungkus tuh biasanya lebih dari 1 takaran saji loh. Oh oke. Ya jadi harus dilihat. Jadi 1 bungkus itu berapa servings. Jadi 1 bungkus misalnya 5 servings. Per servingnya berapa gram. Ya udah kalau itu 1 bungkus habis ya tinggal 5 kali sekian berapa gram. Oke, ini pendidikan perkuliahan gizi ya, 4 SKS loh ini. Oke gitu ya dok. Nah sekarang kemarin sempat saya baca ada faktor resiko hipertensi pada anak dan remaja. Ada yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah. Itu maksudnya gimana dok? Ya jadi ada modifiable sama non modifiable risk factors. Kalau misalnya itu keturunan, ya kan nggak bisa dirubah. Jadi ya udah kalau memang ada riwayat di orang tua, riwayat di keluarga yang dia hipertensi, ya berarti itu salah satu faktor resiko yang nggak bisa kita rubah. Cuman faktor resiko yang bisa kita rubah tadi sedentary lifestyle, pola diet, yang tadi sodium diet gitu kan. Nah itu yang bisa kita modifikasi ya seperti itu. Nah yang nggak bisa dirubah ini kan kasihan banget gitu. Dia cuma dapat turunannya dari orang tua. Tapi maksudnya faktor resiko itu belum tentu bahwa ketika ada orang tuanya hipertensi, kita pasti hipertensi kan belum tentu. Jadi kalau faktor resiko itu kita lebih beresiko dibandingkan orang lain ketika ada faktor-faktor lain juga yang nanti ikut berkontribusi gitu. Sudah orang tuanya hipertensi, kita punya resiko yang tidak bisa dirubah, kita hanya suka makan chip-chip yang asin-asin gitu. Betul, nah itu baru muncul nanti. Oke, siap. Nah, terus menarik ya kalau ngomongin soal anak-anak ya Pak Imam. Iya. Oke, kalau tadi kolaborasi lintas sektor sudah, metode promosi juga salah satunya seperti ini gitu. Ada metode lain nggak Pak yang kira-kira ada di benak Pak Imam yang nantinya mungkin bisa dikolaborasikan bersama dengan partner kerjanya, mitra kerjanya di Dinkes gitu Pak? Ya saya kira sekali lagi ya Dinas Kesehatan ya.
itu kan punya kaki ya, tangan sampai di bawah itu ya. Iya. Nah ini harus diberdayakan ya, diberdayakan. Satu bentuknya adalah sosialisasi gitu. Ya. Nah untuk bisa sosialisasi mereka harus dikasih bahan, gitu. Bahan dan bahan itu bisa dari dinas kesehatan gitu misalnya gitu ya, untuk kasih bahan ke para kader itu untuk menyampaikan kepada kan anak-anak ya. Kalau posyandu kan banyak anak-anak yang ditangani begitu. Biar mereka itu ya punya, jadi para kader itu punya pemahaman. Yang kedua mereka punya kesempatan untuk mensosialisasikan gitu. Di samping itu saya kira di Dipora gitu ya. Saya kira juga bisa lewat jalur pendidikan itu ya. Itu sosialisasi ini juga saya kira sangat penting ya supaya mereka punya pemahaman yang benar, yang baik yang terkait dengan hipertensi di anak-anak itu. Oke. Baik, jadi ini kadernya juga perlu peningkatan kapasitas nih ya Pak ya. Iya. Nggak hanya hipertensi di manula orang-orang tua saja, tapi anak-anak juga ya. Baik. Nah, sekali lagi Dok, apa yang harus dilakukan orang tua? Ini kan berarti harus ada edukasi ke orang tua nih ya. Mereka kadang-kadang menganggap biasa aja gitu anak-anak. Kita kan nggak bisa lihat secara fisik ya, anak ini hipertensi atau enggak kan nggak bisa ya. Yang harus dilakukan apa? Sebulan sekali harus ke puskesmas kah? Iya, oke. Jadi kalau untuk hipertensi yang sekunder, tadi gejalanya nyata gitu mungkin bisa dikenali. Kemudian kalau yang tidak bergejala itu bisa juga berkaitan dengan penyakit ginjal yang sifatnya bawaan. Jadi misalnya taruhlah kalau misalnya anak dengan riwayat dulunya lahir prematur atau berat lahirnya Di bawah 2,5? di bawah 2,5 kilo gitu, berarti itu mestinya dia harus ada pemeriksaan tekanan darah berkala. Dari Setiap berapa? paling tidak tiap 3 bulan sekali itu ada pemeriksaan tekanan darah berkala. Jadi itu nanti setelah usia 2 tahun mungkin bisa tiap 6 bulan sekali kalau dia normal ya. Jadi tapi tetap harus dikerjakan. Nah untuk yang lain ketika anak memasuki usia tadi remaja juga tadi sebaiknya ada pemeriksaan berkala tadi kalau mungkin bisa dari sekolah ada gitu, jadi ada program gitu ya? Ada program untuk screening karena biasanya di usia-usia itu mulai ada peningkatan prevalensi dari hipertensi primer, hipertensi yang tidak disebabkan oleh kelainan organ yang tidak ada gejalanya gitu. Nah itu yang mulai dibiasakan untuk screening setelah tadi usia-usia 12 tahun ke atas. Nah, untuk orang tua tadi nanti kalau memang dari pemeriksaan di sekolah gitu ada terbukti bahwa ada peningkatan tekanan darah ya sebaiknya kemudian di follow up untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Belum tentu ketika muncul di screening itu dia tinggi terus kemudian jadi tinggi gitu memang belum tentu gitu karena kita untuk memastikan bahwa tekanan darah itu tinggi atau tidak, apakah itu sesuatu yang sifatnya hanya sementara atau terus-terusan gitu, kita harus lakukan pemeriksaan di 3 kesempatan yang berbeda pada kondisi anak yang tenang. Iya, jadi kalau memang hasilnya itu konsisten, baru kita bisa bilang bahwa oh ini masuk hipertensi sesuai dengan derajatnya derajat berapa. Gitu. 3 kondisi yang berbeda itu dalam waktu yang jaraknya 3 bulan itu atau? Enggak, jadi bisa dalam waktu 24 jam gitu, tapi dalam setelah kondisi istirahat yang penting. Bukan karena habis lari-lari ya? Iya. Otomatis tinggi mah itu. Jelas. Ada makanan yang harus dipantang nggak sih untuk anak-anak tuh? Selain yang chips-chips dengan rasa-rasa yang gurih itu. Yang makanan yang harus dihindari, makanan berpengawet, pewarna buatan, gitu. Itu secara umum memang harus dihindari karena juga berkaitan dengan kesehatan ginjal. Dan yang jelas banyak minum dalam jumlah yang cukup. Cairan dalam jumlah yang cukup. Ini minum air mineral ya? Air putih, ya air mineral ya? dalam jumlah kalau yang putih cukup. susu Dok. Jadi air mineral ya? Karena gini kebanyakan anak-anak kan lebih suka yang berwarna-warna Dok. Ini loh yang agak-agak susah dari orang tua untuk. Mungkin kalaupun dia masih konsumsi susu ya nggak masalah gitu. Tapi kalau sebaiknya memang air itu kebutuhan cairan harus dicukupi dia dalam bentuk apapun gitu. Cuman memang kita menghindari apa yang berpewarna dan manis. Orang tua memang harus paham nih apa yang ada di belakang kemasan setiap makanan yang anak-anak makan ini ya, untuk demi menghindari supaya tidak ada lagi hipertensi di usia anak dan remaja. Pak Imam sebagai anggota Dewan Wakil Rakyat dan juga selama ini terjun ke masyarakat gitu. Sebagai closing statement, ada yang ingin disampaikan ke masyarakat Pak terkait dengan penyebab hipertensi usia anak dan remaja? Ya, yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat ya,
bagaimana melakukan deteksi dini ya. Oke. Baik secara mandiri ataupun secara kelompok-kelompok ya, dalam pengertian kelompok paling bawah ya, ada SAISMA atau di RT Yap. atau di sekolah-sekolah gitu ya. Kalau persoalannya adalah persoalan alat, saya kira nanti itu bisa diupayakan ya dalam bentuk urunan di kelompok atau kemudian Mandiri dulu lah dengan mandiri sekolah dan gitu. seterusnya Oke. itu. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kesadaran untuk melakukan tensi itu menjadi semacam gerakan gitu ya, gerakan masyarakat sehingga sekali lagi ketika itu dilakukan itu sedini mungkin ya. Yap. Ini kita bisa mendeteksi gitu ya. Kira-kira potensinya sejauh mana apa yang dikhawatirkan oleh Pak Dokter tadi. Gitu. Iya. Oke, selain gerakan tensi itu juga ada urusannya dengan sosialisasi gerakan masyarakat sehat ya. Iya, betul. Ya, ada undang-undangnya juga nih yang memang harus disosialisasikan terus kepada masyarakat. Terima kasih Pak Imam. Dari dokter ada yang ingin disampaikan kepada kalau anak-anak sepertinya ntar dulu deh orang tua aja dulu deh yang disampaikan. Karena kita ngomongin anak dan remaja gitu. Ya, jadi mungkin apa namanya untuk orang tua gitu ya. Jadi kita perlu sadar bahwa kelainan hipertensi ini itu juga yang didapatkan juga pada kelompok usia anak-anak. Yap. Jadi untuk yang pertama adalah kita bisa mengobati kalau kita bisa mengenali. Lebih dini. Iya, mengenali lebih dini. Dan kalau kita bisa mengenali lebih dini itu hipertensi tadi pada anak, kalau itu suatu hipertensi primer itu sifatnya masih mungkin dia akan baik tanpa obat. Jadi ke depan itu akan anak lebih bisa di usia produktifnya itu bisa betul-betul optimal kalau kita bisa mengenali itu dari sekarang. Dari dini. Dan mempertahankan pola hidup sehat. Ya. Tadi minum cukup, kurangin garam, aktivitas fisik. Baik, siap. Harus banyak lapangan bola kayaknya di perumahan-perumahan ini. Oke, baik. Terima kasih dokter dan juga Pak Imam Matur nuwun untuk dukungan-dukungannya sejauh ini. Dan pemirsa, demikian tadi obrolan kita terkait dengan bagaimana kita mengenali penyebab hipertensi pada anak dan remaja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini dan mudah-mudahan tidak lagi terulang. Kepinginnya DIY tidak ada lagi angka tinggi di hipertensi anak dan remaja. Sampai di sini ranah publik kali ini. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Sampai jumpa lagi dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bareng sesang, sisa bareng nyandeng sliramu, sayang sliramu wes tak angen-angen.
Waduh, waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya tuh habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah, Jan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur? Minggir. Wah, ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat-nyegat. Minggir. Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih. Begitu nggih Mas Satria, kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan, kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku kan saka ngendi wae to? Maaf, Mah. Tadi tuh ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin tuh, Mah. Nulungi. Paling ya mbok tinggal mancing. Kok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Nggih. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh Bu, Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh Bu, susu formula. Begini Bu, sebenarnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0 sampai 6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah terus kalau ASI eksklusif itu apa Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan. Soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi. Kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres,
supaya apa? Produksi ASINya itu lancar, cukup buat bayinya, Mas Pur. Kuy Mas, rungokno. Jangan bikin aku marah-marah terus. Iya, Ma, maaf. Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Walah, piye to Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. Mosok sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.